Kita lanjutkan ke pengetahuan yang sederhana dan simpel mengenal Microsoft Excel 2010 atau sering dikenal spreadsheet atau pengolah angka ya. Cara menggunakannya atau cara membukanya bisa ke menu start atau di desktop dengan lambang X ya. Seperti ini, lambang Excel ya. Atau ke menu start ya. Cari folder Microsoft Office karena dia masih satu paket dengan Microsoft Office. Cari Microsoft Office, folder Microsoft Office ya. Ini klik Microsoft Excel. Jadi Microsoft Office itu tidak hanya Excel saja, ada Microsoft Access, ada Microsoft Word ya. Dan yang lainnya. Kita klik Microsoft Excel ya, diklik satu kali menggunakan mouse atau kalau di laptop ada ya touch-nya. Klik Microsoft Excel, akan tampil seperti ini Microsoft Excel-nya ya. Ada beberapa menu, atau kalau mau membuka dokumen baru kita bisa mengenal menu file ini, bisa mengenal menu file. Ada beberapa menu yang perlu kita pelajari. Di sini menu ada home, ada insert, ada page layout, ada formula, ada data, ada review, ada view, ada untuk mengkonvert ke PDF dan yang lainnya. Ya, kita mengenal menu aja dulu ya. Kalau menu home sama insert hampir mirip dengan pengolah kata atau Microsoft Word ya. Kalau menu home ya. Di Excel tampilannya seperti ini, tidak seperti Microsoft Word, yaitu terdiri dari kolom dan row. Kolom itu disebut kolom ini, kolom A, B, C ke samping ya. Kolom A, B, kita lihat tampilan terakhirnya huruf apa kolom ini. Dari A sampai huruf, tekan di keyboard CTRL tanda panah ke kanan. Kolom yang paling terakhir itu XFD. Ya, bukan Z lagi. Kalau Z hanya 24 apa 25 huruf ya. 25. Kalau ini sampai XFD bisa lebih dari 200 kolom ya. Kembali lagi kontrol panah ke kiri lagi. Itu kolom. Kalau row-nya ini dikenal dari angka 1, row-nya ke bawah. Kalau disebut row itu ke bawah. Tekan kontrol panah ke bawah. Jumlahnya 1.448.576, bukan 1 sampai 100 atau 1000 lagi. Bisa 1 juta lebih. Ini jumlah kolom menampung lebih dari 1 jutaan. Ya. Untuk atas lagi CTRL di keyboard panah ke atas. Kemudian kalian harus mengenal di Excel itu ada sheet. Sheet itu atau sheet 1, sheet 2, sheet 3, 4, dan seterusnya bisa menambah. Satu file ini bisa menampung beberapa lembar kerja. Sheet ini artinya lembar kerja. Kalau di Microsoft Word bisa kalian mengenal page ya, halaman 1, halaman 2, dan seterusnya. Bisa diganti sheet ini dengan double klik, misalkan tugas 1. Ya. Sheet 2 lagi di klik, double klik ya, tugas 2. Jadi satu file ini bisa menampung beberapa lembar kerja ya tentunya. Ini lembar kerja 1, kita mengenal ini dulu ya. Mengenal menu file dulu. Save untuk menyimpan ya. Kalau save as bedanya menyimpan ulang dengan file yang baru. Misalnya kalian udah punya file baru nih, file yang udah tersimpan. Kemudian mau diedit namanya atau mau diedit ulang dan sebagainya, klik save as ya. Kemudian open itu membuka dokumen yang udah yang tersimpan. Close, keluar. Ini yang beberapa recent ini yang udah kita buka beberapa hari yang lalu atau beberapa jam ya. New artinya dokumen baru. Kita mau membuka dokumen baru bisa Ctrl N di keyboard atau bisa ke menu file, blank workbook ya. Print bisa kalau kita mau print dan seterusnya. Ini ada di menu file. Ada berapa? Diingetin, ada save as, open, close, info, recent, new. Ada ini menu yang ada di menu file. Kalau di menu home ada cut, ada copy, ada paste, ada bold,
ada italic. Nama icon ini sebelum kita klik, dia di bawah mouse-nya keluar. Ada tulisannya icon B ini namanya bold. Icon I ini namanya italic. Jadi dia ada nama-namanya sesuai gambarnya juga sebetulnya ya. B, bold, italic, underline, dan seterusnya. Ini namanya font untuk merubah tulisan, gaya tulisan ya. Kalau ini font size untuk merubah besar tulisannya. Ya, saya akan cara menjumlah yang sederhana dulu sebelum ke materi yang lebih lanjut lagi ya. Artinya penjumlahan di Excel itu sangat banyak sekali. Ya, cara menjumlah dengan simpel dan sederhana, dengan 1 detik 1 menit kita bisa menjumlah ribuan jumlahan angka dan ratusan jumlahan angka ya. Contoh kita menjumlah ini aja. Misalnya angka 300 kali 10 atau mau dibagi, mau di ini ya. Coba ini. Ini di ini ya. Ya, kita kopas aja supaya banyak ya. Ya, ini kita akan menjumlahnya misalkan diawali dengan tekan di keyboard sama dengan ya. Klik ini. Di sini yang akan keluar bukan angka 300-nya, tapi angka 300 ini ada di kolom B row ke-3. Itu penjumlahan dalam Excel karena berada di kolom dan row ya, B3. Kemudian mau kita penjumlahannya mau apa? Dikali. Kali kalau di Excel itu bukan X tapi bintang. Di keyboard nanti ada lambang bintang. Tekan Shift angka 8 di keyboard ya. Kemudian klik lagi angka 10. Kenapa tidak 10? Karena angka 10 ini ada di kolom C row ke-3. Itu pengenalan penjumlahan di Excel ya. Jadi terdiri dari kolom sama row. Kemudian enter di keyboard, hasilnya 3000. Untuk yang bawahnya tidak perlu kita menjumlah sama dengan klik ini lagi ya secara manual. Kita tinggal drag and drop aja. Klik ini, di bawah garis paling bawah ada tanda hitam plus, tekan mouse kiri tarik. Jadi yang lainnya secara otomatis akan menjumlah. Ini penjumlahan secara sederhana dan simpel ya. Jadi kita perlu hanya satu rumus aja, yang bawahnya kita bisa mengikuti dengan drag and drop. Tekan mouse kiri sambil digeser itu ya. Mau diganti lagi, misalkan tidak dikali, contoh dibagi. Di Excel, bagi itu bukan titik 2, tapi garis miring, yaitu seperti ini. Ada di keyboard ya, garis miring, kemudian enter. Ini cara membagi di Excel ya, tinggal garis miring aja. Ini contoh penjumlahan yang sederhana ya. Ada rumus-rumusnya seperti average, sum, max, min, atau mencari nilai rata kiri dan selanjutnya. Masih banyak penjumlahan menggunakan rumus. Kalau ini tidak menggunakan rumus ya, hanya menggunakan lambangnya saja seperti bintang, pagar, kali dan sebagainya. Oke, untuk itu penjumlahan kali. Kalau tambah tinggal tanda plus aja, yaitu tekan shift ya. Di keyboard ada ini, tinggal enter. Ini kalau menggunakan penjumlahan tambah. Oke. Ya, contoh misalnya untuk menjumlah ini, jumlah yaitu kalau di Excel itu sum ya. Jadi tidak perlu menjumlah 310 tambah 40 tambah 70 tambah 100. Tinggal D3 sampai dengan, kalau di Excel itu titik 2 bukan bagi, tapi sampai dengan D15. Yang akan kita jumlah artinya 310 ada di kolom D3 sampai kolom D14 ya, bukan D15. Angka 60 ini ada di kolom D row ke-14. Dia akan menjumlah. Jadi jumlah ini hasilnya 1236 ya. Ini cara menjumlah secara simpel aja. Ini kalau mau dirubah tulisannya dalam keadaan di blok ya. Dalam keadaan di blok. Oke, ini tabel all border seperti ini.
Ini contoh sederhana aja. Tugas 2-nya apa? Ini tugas 1 contoh. Ini tugas 2. Tugas 3-nya apa? Tinggal